Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Para ahli NASA pada Rabu 19 November merilis gambar baru objek antar bintang 3i Atlas dan menyebutkan bahwa hasil penelitian mengonfirmasi objek tersebut sebagai komet. 3i Atlas pertama kali terdeteksi pada Juli oleh teleskop Atlas di Rio Hurtado, Chili, dan sejak saat itu terus dipantau para astronom. Informasi lainnya, Presiden sementara Madagaskar, Kolonel Mikael Randrianrina memamerkan sebuah batu zamrud raksasa seberat 300 kg di Istana Presiden pada Selasa malam 19 November. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Hubungan Cina dan Jepang kembali memanas dan menjadi sorotan internasional dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah di Beijing bahkan melarang warganya menonton film, anime, serta melakukan perjalanan wisata ke Jepang. Cina juga sebelumnya mengimbau masyarakatnya untuk tidak bepergian ke negeri Sakura. Setelah imbauan itu, sekitar 500.000 tiket penerbangan menuju Jepang dilaporkan dibatalkan. Kedutaan Besar Cina di Jepang turut menyerukan agar warganya menunda rencana perjalanan ke negara tersebut. Sebagai kelanjutannya, sejumlah distributor di Cina menangguhkan penayangan dua film anime Jepang yang semula akan dirilis. Media pemerintah Cina menyebut keputusan itu dipengaruhi oleh sentimen pasar dan reaksi publik terhadap hubungan kedua negara. Boikot ini dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi yang menyinggung soal Taiwan. Dalam pidatonya di parlemen, Takaichi menyatakan kemungkinan Jepang merespons militer jika terjadi serangan terhadap Taiwan. Pernyataan tersebut memicu kemarahan pemerintah Cina dan mendorong Kementerian Luar Negeri Cina mendesak agar ia menarik ucapannya. Namun, Takaichi justru tetap mempertahankan posisinya dan dikenal sebagai tokoh yang tegas terhadap Cina serta mendukung Taiwan.
Ketegangan makin meningkat setelah Konsul Jenderal Cina di Osaka, Xue Qian, mengunggah pernyataan keras bernada ancaman di media sosial. Di sisi lain, China juga terus menunjukkan sikap agresif terhadap Taiwan dan menegaskan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan untuk mempertahankan klaimnya atas pulau tersebut. Para ahli NASA pada hari Rabu 19 November merilis gambar baru objek antar bintang yang disebut Three Eye Atlas. Dan menambahkan bahwa penelitian terhadap objek tersebut menunjukkan bahwa objek tersebut adalah komet. Three Eye Atlas pertama kali terdeteksi pada bulan Juli oleh teleskop asteroid Terrestrial Impact Class Alert System atau ATLAS. Yang terletak di Rio Hurtado, Chile, yang telah dilacak oleh para astronom sejak saat itu. Lintasannya yang tidak biasa menunjukkan bahwa objek tersebut melewati tata surya kita dari tempat yang tidak diketahui. Pada hari Rabu, Administrator Asosiasi NASA Amit Kshatriya mengatakan Three Eye Atlas terlihat dan berperilaku seperti komet dan semua bukti menunjukkan bahwa objek tersebut adalah komet. Administrator Asosiasi untuk Direktorat Misi Sains Nikki Fox mengatakan dalam konferensi pers bahwa komet tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi bumi. Three Eye Atlas telah menarik perhatian setelah rumor bahwa objek tersebut bukan komet melainkan teknologi alien karena lintasan, komposisi, dan faktor-faktor lainnya.
para ahli telah mengabaikan pandangan ini. Thomas Tetler dari NASA mengatakan perubahan lintasan yang diamati adalah hasil dari gas dan debu yang tertiup, yang mendorong objek seperti mesin roket kecil. Presiden Taiwan Lai Ching-te menunjukkan solidaritas kepada Jepang dengan memilih makan sushi buatan negeri tersebut pada Kamis 20 November. Aksi itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan setelah Cina mengisyaratkan larangan impor seluruh makanan laut asal Jepang. Langkah Cina tersebut berkaitan dengan perselisihan politik terkait status Taiwan yang masih diklaim sebagai wilayahnya. Ketegangan juga diperparah oleh perkataan Perdana Menteri baru Jepang Sanae Takaichi soal kemungkinan respons militer. Takaichi menyebut ancaman serangan Jepang ke Taiwan dapat membahayakan keberlangsungan Jepang. Dalam unggahan di media sosial, Lai terlihat menikmati sushi saat makan siang. Menu yang dipilihnya terdiri dari ikan yellowtail asal Kagoshima dan kerang dari Hokkaido. Taiwan selama ini kerap menjadi sasaran pembatasan perdagangan dari Cina. Beberapa produk pertanian dan perikanan Taiwan pernah dilarang masuk ke pasar Cina. Pemerintah di Taipei menilai kebijakan itu sebagai bentuk tekanan politik dari Beijing. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Mao Ning kembali menegaskan Taiwan adalah bagian dari wilayah Cina. Meski tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, Jepang dan Taiwan tetap menjalin hubungan yang dekat. Kedua pihak terhubung kuat dalam bidang budaya, sejarah, serta kerjasama ekonomi dan bisnis. Good morning. Good morning and thank you for being here.
strong allies, and assured us of Inggris mengecam keras Rusia setelah kapal intelijen Yantar memasuki zona ekonomi eksklusif Inggris dan diduga menyorotkan laser ke pilot pesawat RAF. Pemerintah menilai tindakan tersebut sebagai bagian dari meningkatnya pola ancaman baru dari Moskow terhadap negara-negara NATO. Menteri Pertahanan John Healey menyatakan kapal itu terdeteksi berada di utara Skotlandia, mendekati batas perairan Inggris. Yantar diketahui memiliki kemampuan mengumpulkan data intelijen serta memetakan kabel bawah laut yang vital bagi energi dan komunikasi Inggris. Healey menegaskan bahwa London memantau setiap pergerakan kapal tersebut dan siap merespons jika Yantar bergerak lebih jauh ke selatan. Menurut laporan PA Media, kapal itu telah memasuki ZEE Inggris namun tetap berada di luar batas perairan teritorial resmi. Kedutaan Rusia di London membantah dugaan tersebut dan menyebut Yantar sebagai kapal penelitian oseanografi yang beroperasi secara sah di perairan internasional. Perwakilan Rusia menuduh pemerintah Inggris memicu ketegangan melalui retorika anti-Rusia yang semakin keras. Healey mengatakan insiden ini menjadi pertama kalinya Rusia secara langsung mengerahkan laser kepada pesawat militer Inggris. Ia juga menjelaskan bahwa aturan keterlibatan Angkatan Laut telah diperbarui agar pemantauan terhadap Yantar dapat dilakukan dengan lebih ketat. London menilai pergerakan kapal tersebut mencerminkan pola provokatif Rusia yang semakin sering dilakukan terhadap negara-negara NATO. Pihak Polandia baru-baru ini menuding Rusia berada di balik ledakan di jalur kereta utama menuju Ukraina yang dianggap sebagai bentuk sabotase serius. NATO turut mengerahkan kembali jet tempurnya di Polandia dan Rumania setelah Rusia melancarkan serangan udara ke wilayah barat Ukraina. Setidaknya 26 orang tewas dan banyak yang dinyatakan hilang dalam serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia semalam yang menghantam gedung-gedung apartemen di kota Ternopil, Ukraina Barat, kata Menteri Dalam Negeri Ukraina pada Rabu 19 November. Rekaman Reuters menunjukkan lantai atas sebuah bangunan tempat tinggal di Ternopil hancur setelah serangan itu. Asap mengepul saat petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api.
sementara barang-barang yang rusak termasuk mainan anak-anak diletakkan di luar gedung. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko mengatakan 26 orang masih hilang setelah serangan semalam, termasuk 3 anak-anak. Ia mengatakan hampir 100 orang terluka. Rusia menembakkan 476 pesawat nirawak dan 48 rudal ke Ukraina, menghantam infrastruktur energi dan transportasi, serta memaksa pemadaman listrik darurat di sejumlah wilayah dalam suhu yang sangat dingin. Polandia, negara anggota NATO yang berbatasan dengan Ukraina Barat, untuk sementara menutup bandara Rzeszów dan Lublin di tenggara negara itu, dan menerbangkan pesawat Polandia dan sekutu sebagai tindakan pencegahan untuk menjaga wilayah udaranya. Zelensky mendesak sekutu untuk meningkatkan tekanan pada Rusia agar mengakhiri perang hampir 4 tahun di Ukraina, termasuk dengan memberi Kiev lebih banyak rudal pertahanan udara. Presiden Volodymyr Zelensky yang dijadwalkan mengadakan pembicaraan di Turki dalam upaya menghidupkan kembali perundingan perdamaian dengan Rusia, mengonfirmasi bangunan tempat tinggal bertingkat telah terkena dampak di Ternopil dan mengatakan bangunan lainnya mungkin terjebak di bawah reruntuhan. Trump menyatakan bahwa dirinya akan berupaya membantu menghentikan konflik di Sudan setelah permintaan yang disampaikan oleh putra mahkota Saudi. Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan mereka yang mendorong Trump untuk segera meninjau situasi konflik tersebut. Ia mengatakan Amerika Serikat akan bekerja bersama Saudi, UAE, Mesir, dan negara Timur Tengah lainnya untuk mendorong stabilitas di Sudan.
Melalui pernyataannya, Trump menegaskan bahwa upaya awal untuk membahas dan menangani krisis tersebut telah mulai dijalankan. Dalam unggahan di media sosial, ia menggambarkan kondisi Sudan sebagai wilayah dengan tingkat kekerasan ekstrim dan krisis kemanusiaan serius. Trump menyebut Sudan sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia saat ini dengan eskalasi kekerasan yang terus memburuk. Ia menyoroti bahwa masyarakat di Sudan sudah membutuhkan makanan, layanan medis, dan bantuan penting lainnya untuk bertahan hidup. Trump mengatakan ia mulai menelusuri masalah Sudan hanya beberapa menit setelah mendengar penjelasan tentang tingkat urgensi dari pihak Saudi. Ia menegaskan bahwa berbagai kekejaman masih terjadi di Sudan sehingga perlu ada campur tangan internasional untuk menghentikannya. Upaya ini juga dinilai sebagai bagian dari langkah Washington mengurangi ketegangan dan kekacauan di wilayah Timur Tengah. Pernyataan Trump soal Sudan disampaikan pada sebuah konferensi investasi menunjukkan bahwa isu ini telah masuk agenda internasional tingkat tinggi. Dengan kerjasama lintas negara, Amerika Serikat berharap dapat membuka peluang untuk menghentikan kekerasan dan memulai proses pemulihan di Sudan. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menegaskan bahwa setiap rencana perdamaian untuk Ukraina harus melibatkan Ukraina dan negara-negara Eropa. Kallas menyatakan bahwa Uni Eropa hanya mendukung perdamaian yang adil, tahan lama, dan tidak memaksa Ukraina menyerah. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot menilai bahwa Vladimir Putin adalah penghalang utama tercapainya perdamaian di Ukraina. Barrot mengatakan gencatan senjata harus menjadi langkah awal sebelum negosiasi mengenai wilayah dan jaminan keamanan bisa dilakukan.
Belgorod menegaskan bahwa Ukraina tidak menginginkan kapitulasi dalam bentuk apapun dan akan terus mempertahankan kedaulatannya. Menteri Luar Negeri Belanda, David van Wiel, menyatakan bahwa Eropa tidak akan mendukung rencana perdamaian jika Ukraina tidak menyetujuinya. Van Wiel menekankan bahwa rencana perdamaian apapun harus menghormati wilayah dan kedaulatan Ukraina. Rancangan kerangka kerja AS untuk mengakhiri perang mencantumkan opsi Ukraina menyatakan wilayah dan senjata tertentu, namun Ukraina disebut tidak dilibatkan dalam penyusunannya. Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, mengkritik keras Uni Eropa dan meminta agar semua pembayaran ke Ukraina diberhentikan. Szijjártó menuduh adanya mafia perang dan sistem korup di Ukraina, menyebut pemberian dana tambahan 100 miliar euro sebagai tindakan gila dan skandal. Ia menilai situasi di lapangan menunjukkan Rusia terus memperluas pendudukan, sehingga klaim bahwa waktu berpihak pada Ukraina adalah ilusi. Menteri Luar Negeri Swedia, Maria Malmer Stenergard, menyatakan bahwa tidak akan ada perdamaian tanpa keterlibatan Ukraina dan Eropa dalam proses negosiasi. Stenergard menekankan bahwa strategi utama Swedia adalah memperkuat dukungan untuk Ukraina dan meningkatkan tekanan terhadap Rusia. Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslaw Sikorski, menegaskan bahwa Eropa adalah pemain utama dalam mendukung Ukraina dan harus selalu diajak berkonsultasi dalam setiap inisiatif perdamaian. Situasi memanas di Ukraina setelah dua menteri dipecat akibat kasus korupsi besar terkait kontrak energi nuklir, menambah tekanan internasional terhadap pemerintahan Kiev. Presiden sementara Madagaskar Kolonel Mikhail Randrianirina memamerkan sebuah batu zamrud raksasa seberat 300 kg di Istana Presiden pada Selasa malam 19 November. Batu itu ditampilkan di Istana Negara Ambohitsorohitra, Antananarivo, ibu kota Madagaskar. Bentuknya besar dan berwarna gelap dengan urat kristal hijau yang berkilau di beberapa bagian. Menurut Randrianirina, batu tersebut merupakan kekayaan nasional yang sangat berharga.
Ia menyebut temuan itu sebagai aset negara yang harus dikelola secara transparan. Batu tersebut dikategorikan sebagai zamrud dalam matriks karena kristalnya masih menempel di batuan asalnya. Namun pihak berwenang mengatakan batu itu masih perlu diperiksa oleh para ahli untuk memastikan kualitas dan jumlah zamrud di dalamnya. Randriani Rina belum mengungkap bagaimana batu itu bisa ditemukan atau berasal dari mana. Ia hanya mengatakan bahwa saat pemerintah sementara menjabat, mereka menemukan batu itu sebagai harta nasional yang luar biasa. Menteri Pertambangan Madagaskar Karl Andriamparani menyebut batu tersebut sebagai incaran para kolektor dunia. Ia menjelaskan bahwa zamrud yang masih berada dalam matriks alaminya tergolong sangat langka. Para pejabat juga mengaku tidak menemukan catatan adanya penemuan batu serupa sebelumnya di Madagaskar. Pemerintah memastikan hasil penjualan batu itu nantinya akan dimasukkan ke dalam kas negara untuk kepentingan nasional. Skandal naturalisasi di tubuh timnas Malaysia kembali memanas. FIFA resmi membuka investigasi mendalam terkait keterlibatan 7 pemain naturalisasi ilegal yang diduga tampil dalam sejumlah pertandingan internasional. Sebelumnya, FIFA telah menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dan 7 pemain tersebut karena dugaan pemalsuan dokumen naturalisasi. Mereka adalah Facundo Garces, Yon Irazabal, Hector Hevel, João Figueiredo, Emmanuel Machuca, Rodrigo Holgado, dan Gabriel Palmeiro. Ketujuhnya dinilai melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA tentang pemalsuan dokumen. FAM diketahui menyerahkan akte kelahiran kakek atau nenek para pemain dengan klaim bahwa leluhur mereka lahir di Malaysia. Namun dokumen itu terbukti palsu. Kasus ini mencuat setelah ketujuh pemain tampil pada laga kedua kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam pada 10 Juni 2025. Terbaru, FIFA menolak seluruh banding yang diajukan FAM sekaligus membuka kemungkinan hukuman yang lebih berat bagi timnas Malaysia. Penyelidikan pun tidak berhenti pada laga melawan Vietnam.
FIFA menemukan bukti bahwa ketujuh pemain memakai akta kelahiran palsu dalam 5 pertandingan timnas Malaysia sepanjang Mei hingga September 2025. 2 diantaranya adalah laga kualifikasi Piala Asia 2027 menghadapi Nepal dan Vietnam. 3 pertandingan lainnya merupakan laga persahabatan yang memengaruhi peringkat FIFA, yaitu melawan Tanjung Verde, Singapura, dan Palestina. FIFA kemudian membuka investigasi terpisah terkait keterlibatan pemain ilegal dalam 3 laga uji coba tersebut. Dalam duel kontra Tanjung Verde yang berakhir 1-1, laporan FIFA mencantumkan nama Gabriel Palmeiro sebagai pemain yang diturunkan Malaysia. Saat melawan Singapura, ada 5 pemain ilegal yang tampil yakni Gabriel Palmeiro, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, João Figueiredo, dan John Irazabal. Sementara pada kemenangan 1-0 atas Palestina, 3 pemain ilegal bermain yakni Gabriel Palmeiro, João Figueiredo, dan Rodrigo Holgado. Dengan temuan baru ini, timnas Malaysia terancam mendapat hukuman tambahan dan lebih berat dari FIFA. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.